Failed Nation, Antasari sebut Ibas dalam korupsi proyek IT KPU, ditulis oleh Argo dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini Ibas melontarkan kritik kepada pemerintah dengan menyebut jangan sampai Indonesia menjadi bangsa gagal lantaran tidak mampu menyelamatkan rakyat dari COVID. Hal tersebut dilontarkan Ibas merespons melonjaknya kasus COVID yang akhir-akhir ini relatif tinggi. Ibas mempertanyakan sampai kapan Indonesia akan terus begini. Ibas menuding pemerintahan Presiden Jokowi tidak sigap menangani COVID. Padahal pandemi ini sudah memasuki tahun kedua, harusnya sudah pengalaman menanganinya. Ibas pun mengambil contoh soal kelangkaan tabung oksigen yang menurutnya adalah bukti sahih lemahnya antisipasi pemerintah terhadap penanganan COVID-19. Ibas heran bagaimana mungkin tabung oksigen kok bisa disumbangkan ke negara lain, tapi di saat rakyat sendiri membutuhkan, malah barangnya sulit diperoleh. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa pemerintah kurang cekatan. Padahal pandemi sudah masuk tahun kedua, harusnya pemerintah sudah pengalaman untuk bisa mengantisipasi pandemi ini dengan baik. Ibas juga mengecam soal vaksin. Menurutnya, jika vaksin yang digunakan saat ini tidak manjur, harusnya segera disediakan vaksin yang lebih manjur. Apakah Ibas benar-benar peduli terhadap keberlangsungan negara ini, lalu mengkritik pemerintah seperti tudingannya itu? Ataukah semata-mata hanya demi kepentingan politik Partai Demokrat belaka? Memang benar setiap warga negara boleh-boleh saja melontarkan kritik pembangunan kepada pemerintah, sepanjang kritik itu benar-benar murni demi kebaikan bangsa yang besar ini. Yang tidak boleh itu jika pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Ibas itu lebih condong kepada upaya politik BUSUK untuk mendiskreditkan pemerintah saat ini. Padahal di satu sisi pemerintah telah mati-matian berjuang dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari COVID. Ibas lupa bahwa di era SBY menjadi presiden, jurang polarisasi ketimpangan sosial sangat tinggi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme pun merajalela, tak terkendali di segala bidang tanpa peduli rakyat kecil mau mampus atau tidak urus diri masing-masing. Bahkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dulu pernah mengungkapkan fakta bahwa ada nama Ibas dalam proyek IT KPU pada tahun 2009 yang lalu, di mana Ibas adalah pihak yang melakukan pengadaan alat IT KPU saat itu. Saat itu Antasari Azhar menjabat sebagai Ketua KPK dan beliau mengendus adanya pemufakatan jahat dalam pusaran skandal korupsi pengadaan alat IT KPU di mana negara mengalami kerugian akibat adanya permainan kotor di balik pengadaan peralatan IT KPU. Proyek teknologi ICR pada pemilu 2009 yang lalu menelan anggaran negara yang dicungkil dari dana APBN sebesar 170 miliar rupiah. KPK dalam kepemimpinan Antasari Azhar saat itu telah melakukan beberapa kali pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait lantaran peralatan senilai ratusan miliar itu tak berfungsi sama sekali. Jelas saja Antasari Azhar merasa curiga sebab proses penghitungan suara pemilu legislatif 2009 berlangsung sangat lambat. Padahal KPU saat itu telah mengklaim bahwa alat yang mereka miliki adalah peralatan yang super canggih dengan kecepatan dan akurasi yang sama dengan sistem quick count. Proyek besutan Ibas itu katanya super canggih yang mampu mempercepat proses penghitungan suara, memperoleh tabulasi yang akurat, serta mendapatkan salinan dokumen elektronik yang otentik dan aman terpercaya. Faktanya, sistem penghitungan elektronik KPU saat itu ngadat, sehingga KPU mau tak mau harus menghitung ulang penghitungan suara secara manual dan makan waktu. Sebagai Ketua KPK saat itu, naluri Antasari Azhar tergerak untuk meneliti apakah ada upaya korupsi dalam kaitannya dengan pengadaan Identity Character Recognition atau ICR KPU, sehingga alat yang diklaim super canggih itu malah ngada dan tidak berfungsi sama sekali. Antasari Azhar lalu meminta Wakil Ketua KPK saat itu, Haryono Umar, untuk melakukan penyelidikan kemungkinan adanya dugaan penyimpangan pada proyek IT KPU. KPK telah melakukan beberapa kali pemanggilan dalam rangka pengumpulan data untuk mendalami kasus adanya dugaan korupsi proyek alat IT KPU yang dikerjakan oleh Ibas dan kroni-kroninya saat itu. Namun sayangnya Antasari Azhar keburu ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan tudingan sebagai aktor intelektual dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Saat itu semua kebusukan Ibas sudah hampir terungkap ke permukaan jika saja Antasari Azhar saat itu tidak dijebak dengan sangat liciknya sampai harus merekam di penjara. Lalu kini dengan sok bijaknya Ibas menuding segala upaya pemerintah saat ini menangani pandemi hanya berpotensi akan menjadikan NKRI menjadi failed nation. Apakah rakyat sudah sedemikian TOLOL-nya untuk menelan bulat-bulat lontaran bualan Ibas yang mengandung kelicikan itu? Kura-kura begitu.
Modiar, aib Ibas dibongkar sesama anggota DPR, kerap absen, magabut di DPR RI, ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Nama Ibas atau Edi Baskoro Yudhoyono dalam beberapa hari ini sedang naik, ditayangkan di berbagai media karena mengkritik kemampuan pemerintah menangani pandemi. Begini ya, COVID-19 makin mengganas. Keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa yang gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya, ujar Ibas. Istilah failed nation pun jadi topik perbincangan para netizen. Tentu saja para netizen tidak melupakan kenangan manis yang ditinggalkan oleh era SBY, yakni hambalang yang mangkrak karena dikorupsi itu. Sehingga failed nation diplesetkan jadi failed building, hehehe. Atau failed project buat proyek mangkrak. Bisa dong. Intinya, mau sok garang bagaimanapun Ibas maupun Partai Demokrat tidak bisa lepas dari citra partai dengan kader yang banyak korupsi ketika jadi partai berkuasa. Sehingga kritikan Ibas tidak mengundang simpati ataupun dukungan publik, malah dilihat sebagai orang yang merecoki kerja keras pemerintah dalam menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Kemudian Ibas pun ditanya, sudah berbuat apa buat negara? Tidak berhenti sampai di situ saja, kritik Ibas ini pun berbuntut panjang, hingga aibnya sendiri malah dibongkar oleh sesama anggota DPR RI. Siapa? Andre Rosiade dan Ahmad Baidowi atau Awik. Mereka sama-sama dengan Ibas merupakan anggota Komisi 6 DPR RI yang menangani bidang perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi dan standarisasi nasional. Hari Kamis kemarin 8 Juli, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir membahas soal penyertaan modal negara tahun 2022. Ternyata Ibas tidak hadir dalam rapat tersebut. Hal inilah yang memicu Andre dan Awik melontarkan sindiran keras, juga membuka aib Ibas pada Ibas terkait kritik failed nation terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Saya sebagai sesama anggota Komisi 6, saya mengajak Mas Ibas untuk hadir dalam rapat-rapat di Komisi 6 dengan mitra-mitra kita. Hadir ini bisa hadir secara fisik maupun secara virtual, ujar Andre di depan para awak media. Loh, jadi Ibas ini jarang hadir di dalam rapat komisi? Terus jadi anggota DPR RI ngapain aja? Sok kritik tapi dianya nggak kerja benar. Kemudian, Andre Rosiade memaparkan panjang lebar apa yang bisa dilakukan oleh Ibas. Apa kontribusi yang bisa diberikan Ibas sebagai anggota Komisi 6? Misalnya dengan mitra Kementerian BUMN. Untuk BUMN, Mas Ibas bisa memberikan masukan bagaimana BUMN farmasi kita bisa meningkatkan pelayanan vaksin kepada masyarakat, ujar Andre. Paparannya panjang seperti ngasih kuliah ke mahasiswa, lengkapnya bisa dilihat di detik.com. Jadi daripada berteriak di luar, lebih baik Mas Ibas hadir dalam rapat. Kan sayang sekali Mas Ibas dipilih oleh ratusan ribu orang tapi Mas Ibas tidak hadir dalam rapat. Sekali lagi, hadir bisa secara fisik maupun virtual, pungkas Andre. Telak, makjelap. Oh gitu kelakuannya. Kemudian, apa kata Ahmad Baidowi atau Awik? Saya itu satu komisi dengan Mas Ibas, dia juga mengikuti perkembangan di Komisi 6. Nah, langkah produktif jika hal tersebut disampaikan dalam rapat resmi, bukan di media, ujar Awik menyindir Ibas. Ada pepatah jangan main api jika tidak mau terbakar. Giliran dikritik balik kok malah sewot. Kami sebagai partai koalisi sama sekali tidak ABS atau asal Bapak senang. Jika ada kebijakan pemerintah yang tidak pas, kami kritik maupun memberikan saran atau masukan, terutama melalui jalur konstitusi yang tersedia, lanjut Awik. Sebelumnya, Awik memang membalas kritik Ibas dengan menyayangkan sikap pesimistis yang digaungkan oleh Ibas dan AHY. Awik mempertanyakan apakah Ibas dan AHY mau ikut bersama-sama negara menangani pandemi. Jika berjiwa negarawan, harusnya Ibas dan AHY membantu negara. Kritik boleh, yakni kritik yang membangun, bukan justru melemahkan dengan sikap pesimisme, ujar Awik. Sindiran Awik ini dibalas Partai Demokrat lewat Andi Arief dengan menyebut partai-partai koalisi, termasuk partainya Awik PPP, agar tidak ABS atau asal Bapak senang. Ya gimana Demokrat bakal tahu bahwa partai-partai koalisi juga bersikap kritis terhadap pemerintah kalau rapat saja Ibas nggak pernah ikut. Sebagai anggota DPR RI, harusnya Ibas aktif di segala lini, ya cuma kuar-kuar di media. Betul itu apa yang dikatakan Andre maupun Awik, mereka yang rajin dan aktif mengikuti rapat komisi. Mungkin mereka berdua kesal juga, gajinya sama, tapi yang satu ini jarang ikut rapat. Tapi sok tahu dan sok melontarkan kritik. Gaji dari rakyat buat apa? Buat menebar provokasi di masyarakat. Wakil rakyat kok kelakuannya gitu? Magabut ya.
Jadi jangan hanya menudingkan jari ke arah Jokowi, menuduhkan kegagalan, kalau diri sendiri saja gagal ikut rapat, padahal bisa diikuti secara virtual. Jangan sok, emang bisa kerja keras, sekeras Presiden Jokowi, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.